Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Pak Sifaul selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Psikologi Indonesia. Hari ini saya Aiko Sari Retno Musakinah dengan NIM 11020125053 akan menyampaikan ringkasan tentang buku Kode Etik HIMSI halaman 28 sampai 46, bab 3 dan bab 4 dalam 5 slide. Jadi yang slide pertama itu fokus utamanya adalah batasan dan peningkatan keahlian. Ruang lingkupnya itu adalah kompetensi. Yang pertama tuh pasal 7, ilmuwan psikologi memberikan layanan berupa mengajar, penelitian, intervensi sosial sesuai batasan pendidikan dan pengalamannya. Yang kedua, psikolog memiliki kewenangan khusus melakukan praktik psikologi, asesmen dan intervensi setelah memiliki izin praktek yang sah untuk penanganan kasus khusus, misalnya HIV atau AIDS dan juga marginal. Yang ketiga, wajib melalui pelatihan atau supervisi tambahan untuk memastikan kompetensinya. Selanjutnya, peningkatan kompetensi yang ada di pasal 7. Yang pertama, psikolog dan ilmuwan psikologi wajib menjaga dan meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan. Lalu dasar pengetahuannya di pasal 9 ini, yang pertama, setiap keputusan harus berlandaskan pengetahuan ilmiah secara profesional yang telah teruji secara universal. Pada slide kedua, ini ruang lingkupnya adalah pendelegasian masalah personal dan kondisi darurat. Yang pertama, pendelegasian pekerjaan ada di pasal 10 yang berbunyi harus memastikan pihak yang diberikan delegasi seperti asisten, mahasiswa, dan sebagainya itu memiliki kompetensi yang cukup dan menghindari hubungan ganda yang memicu eksploitasi. Jadi hubungan ganda ini seperti hubungan personal seperti itu. Yang kedua, masalah konflik personal yang ada di pasal 11, yaitu kesadaran bahwa masalah pribadi dapat mengganggu efektivitas kerja. Jika terjadi, praktisi harus mencari bantuan profesional dan mempertimbangkan pembatasan atau penggantian layanan sementara. Yang ketiga adalah layanan dalam keadaan darurat ada di pasal 12 dalam kondisi mendesak di mana tenaga kompeten tidak tersedia. Tenaga yang belum memiliki kompetensi spesifik dapat memberikan layanan sementara agar bantuan tidak ditolak. Namun, harus segera mencari supervisi atau mengalihkan layanan jika tenaga ahli itu sudah tersedia. Selanjutnya di slide yang ketiga, masuk ke bab 4 ya, yaitu hubungan antar manusia bagian pertama, yaitu etika profesional dasar. Sikap profesional yang ada di pasal 13, yang pertama mengutamakan dasar profesional dan ketidakberpihakan. Yang kedua adalah melindungi penggunaan layanan dari dampak buruk. Yang ketiga memberikan informasi jika terdapat potensi dan dampak negatif yang tak terhindarkan. Lalu di pasal 14 ada pelecehan. Yang pertama pelecehan seksual, yaitu larangan keras terhadap segala bentuk perilaku seksual, baik verbal maupun non-verbal dalam konteks profesional yang tidak dikehendaki atau menimbulkan suasana yang tidak nyaman. Yang kedua, pelecehan lain. Jadi larangan meremehkan individu berdasarkan usia, gender, agama, orientasi seksual, atau status sosial ekonomi. Selanjutnya, ada di bab 4 juga, yaitu hubungan antar manusia bagian 2, manajemen konflik dan eksploitasi. Di sini ada pasal 15 dan 16. Pasal 15 mengambil langkah masuk akal untuk meminimalkan resiko bagi pengguna layanan tersebut dan memberikan informasi mengenai resiko. Di pasal 16 ini sedapat mungkin dihindari jika hubungan tersebut berisiko merusak objektivitas, terus kompetensi atau memicu eksploitasi. Dan di pasal 17 sama 18 ini ada konflik kepentingan serta eksploitasi juga. Selanjutnya ada di bab 4 juga ya, hubungan antar manusia. Ini bagian terakhir tentang informat konsen dan penghentian layanan. Jadi yang pertama ada hubungan profesional di pasal 19, yaitu membangun kerjasama dengan sejawat atau profesional lain demi kepentingan penggunaan layanan. Dan untuk informasi konsen di pasal 20 ini, yaitu persetujuan tertulis dari pengguna layanan mengenai prosedur, resiko, kerahasiaan, dan biaya sebelum layanan dimulai. Layanan melalui organisasi yang ada di pasal 21 itu menjelaskan peran, batasan, kerahasiaan, dan pihak yang berhak menerima hasil pemeriksaan kepada organisasi terkait. Lalu di pasal 22 ada pengalihan dan penghentian layanan, yaitu layanan akan dihentikan jika tujuan sudah tercapai atau terdapat kendala yang mengharuskan ini tuh dirujuk gitu ya demi kepentingan terbaik pengguna jasa. Sekian rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.